warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa barakatan lil mu'minin wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus bersyukur atas rahmat Allah, menyampaikan usia kita berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihah al-alamu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadzal ayyamil ashar. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Beliau bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, alias mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, kita telah melaksanakan puasa. Ada yang 9 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Kemudian pada hari ini kita sempurnakan dengan melaksanakan salat Idul Adha, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan kurban yang harinya diberikan oleh Allah 4 hari, yaitu hari Idul Adha dan hari tasyrik berikutnya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya, sambil terus berusaha meningkatkan dan memperbanyak ibadah dan amal soleh lainnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa dan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, ingatan kita kembali mengenang sejarah terjadinya peristiwa monumental yang dialami oleh 3 profil manusia besar, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar alaihimissalam.
Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban berakar dari sejarah tiga manusia besar itu, yaitu Ibrahim sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, dan Ismail sebagai anak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Pada hari ini kita kenang kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintahnya agar menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana telah diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah agar menyembelih putranya melalui mimpinya, beliau pun tunduk dan pasrah lahir dan batin. Lalu beliau menyampaikan perintah penyembelihan itu kepada putra tercintanya Ismail. Bagaimana komentar Ismail? Begitu Ismail mendengar bahwa itu perintah dari Allah, maka tanpa banyak berpikir lagi, jiwa dan raganya diserahkan semuanya kepada Allah. Kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, juga Siti Hajar sebagai ibu Ismail, begitu besar dan dalam. Mereka tanpa banyak komentar dan berpikir panjang dalam menaati dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah keimanan, ketakwaan, dan ketaatan mereka kepada Allah tidak kuat, tentu mereka akan membantah atau setidaknya minta argumentasi atas perintah penyembelihan itu, atau melakukan penolakan dengan berbagai argumentasi. Sebab anak kandung sendiri, si buah hati tersayang tanpa salah dan dosa, mengapa diperintahkan agar disembelih? Alangkah kejamnya perlakuan seorang ayah terhadap anaknya bila itu bukan atas perintah Allah. Namun karena ketakwaan, ketaatan, serta kecintaan beliau kepada Allah yang mungkin kurang rasional pun tetap dilaksanakan. Kecintaan memang begitulah seharusnya. Sekalipun terkadang akan belum mampu menerima satu perintah, namun taat dan melaksanakan perintah tetap dijalankan tanpa harus menunggu merasionalisasi perintah itu terlebih dahulu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faktor yang juga sangat penting dalam peristiwa penyembelihan Ismail adalah doa Ibrahim sebelum dikaruniai anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim tidak berdoa agar dikaruniai seorang anak yang tampan, yang pintar, atau kaya.
tetapi berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Sebab ketampanan, kepintaran, dan kekayaan tidak dapat menjamin seorang anak mematuhi perintah Allah tersebut. Juga tidak menjamin dapat memuaskan hati orang tua, bahkan bisa sebaliknya. Di zaman sekarang ini banyak kita jumpai akhlak dan tingkah laku anak dan remaja yang sangat mengkhawatirkan. Seringkali kita baca dan kita dengar seorang anak yang tega membunuh orang tua kandungnya sendiri. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Salah satunya adalah karena anak tidak atau kurang mendapat pendidikan agama sejak dini dari orang tuanya. Mereka menyerahkan pendidikan anaknya sepenuhnya kepada pihak sekolah. Padahal kemampuan sekolah yang merupakan sebuah lembaga pendidikan sangat terbatas untuk melaksanakan pendidikan agama terhadap murid-muridnya. Sehingga pendidikan agama dan akhlak yang didapat sang anak belum maksimal seperti yang diharapkan oleh para orang tua. Maka banyak kita jumpai seorang anak dengan nilai baik di rapot, tapi akhlak dan tingkah lakunya sehari-hari tidak sesuai dengan nilai tersebut. Pendidikan pada hakikatnya mempunyai jangkauan makna yang sangat luas dan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Dalam khazalah keagamaan dikenal dengan ungkapan minal mahdi ilal lahdi, dari buean hingga liang lahat, atau pendidikan seumur hidup, long life education. Ungkapan ini yang pasti belum sepenuhnya kita laksanakan. Hanya sedikit waktu yang disediakan oleh sekolah dan kecil sekali dana dan tenaga yang diberikan untuk pengembangan pendidikan. Bahkan diduga keras, sebagian di antara kita sebagai orang tua kurang banyak memperhatikan pendidikan agama dan akhlak karena merasa bahwa sekolahlah satu-satunya sarana pendidikan. Padahal sekolah walaupun mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak akan mampu mendewasakan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak oleh Al-Quran diakui sebagai salah satu hiasan hidup serta sumber harapan. Tetapi di samping itu ditegaskan bahwa di antara mereka ada yang dapat menjadi musuh orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua orang tua mendambakan kesehatan lahir dan batin anak keturunannya, serta mengharapkan mereka menjadi qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Sayangnya kita sering melupakan bahwa ada dua faktor utama yang sangat berperan untuk meraih dambaan tersebut, yaitu faktor keturunan dan faktor pendidikan. Para ilmuwan dan agamawan menegaskan bahwa orang tua berpotensi mewariskan kepada anak cucunya sifat-sifat jasmania dan rohania melalui gen yang mereka miliki. Inilah yang merupakan salah satu sebab mengapa Al-Quran melarang seorang mukmin yang baik untuk kawin dengan seorang musyrik atau seorang pezina. Quran surat An-Nur ayat 3. Faktor kedua yang berperan adalah pendidikan. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa syarat pertama dan utama dalam mendidik anak adalah pengertian dan kesadaran orang tua terhadap wujud dan kepribadian sang anak. Cinta kepada anak hendaknya tidak mengantar orang tua memaksa anak untuk menjadi seperti mereka. Sebab seorang anak, berapapun usianya, adalah seorang manusia yang memiliki jiwa, perasaan, dan kepribadian yang bisa saja berbeda dengan orang tuanya.
Para orang tua tidak sepenuhnya menyerahkan pendidikan anaknya kepada sekolah. Sebab bagaimanapun bagusnya sekolah, jika tidak didukung oleh pendidikan orang tua di rumah, maka pendidikan di sekolah akan kurang bermakna. Terutama pendidikan tentang akhlak. Maka selayaknya lah para orang tua menciptakan suasana rumah senyaman mungkin dan dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya, terutama bagi anaknya. Jika suasana rumah tidak nyaman dan tidak memberi ketenangan bagi anak, bisa jadi mereka akan mencarinya di tempat lain yang dapat membawa mereka ke lingkungan yang tidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah mencatat bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak sangat penting. Karakter anak sangat tergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh ibu. Bagaimana tidak? Peranan ibu dalam pendidikan anak dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Seorang ibu yang soleha bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan buah hatinya. Hal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Itulah sebabnya dikatakan rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak dan gurunya adalah ibu. Hasan al-Banna pernah mengatakan bahwa ibulah yang membangun pertumbuhan anak dan menjadi panutan yang diteladani sang bayi. Ibulah yang pertama kali menandai kehidupan remaja untuk menjadi dewasa di atas jalan yang lurus. Corak ibulah yang akan mulai mewarnai anak, karena dialah yang selalu berada di dekatnya. Nabi Musa alaihissalam menjadi orang besar tidak lain karena dididik oleh Asia, istri Fir'aun. Asia walaupun berada di tengah-tengah kaum yang memusuhi Allah dan Rasulnya, namun ia tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa alaihissalam menjadi orang besar juga tidak lain karena didikan ibunya Siti Maryam. Begitupun Rasulullah SAW menjadi orang besar tidak lepas dari peranan ibunya Aminah. Lingkungan rumah yang agamis akan membentuk generasi muslim yang Qur'ani, yang mendasarkan pola pembentukan generasi muslim berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk meneladani kehidupan dan perjuangan dua utusan Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Firman Allah tersebut mengandung isyarat kaum muslimin menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai panutan dalam membina diri dan pribadi menjadi muslim yang benar, terutama dalam hal keteguhan akidah yang bertumpu pada tauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Akidah sangat penting kita tanamkan kepada diri dan pribadi anak-anak kita sejak kecil, yang terus-menerus kita ajarkan sepanjang hidupnya. Hal ini guna mengingatkan mereka dari segala perbuatan dan kegiatan sehari-hari yang kurang baik. Akhir-akhir ini di negara kita yang kita cintai, sering sekali terjadi bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir, maupun angin puting beliung.
bencana alam yang terjadi di negara kita ternyata juga di negara-negara lain. Negara yang sebelumnya tidak mengenal banjir akhirnya terkena juga. Para ilmuwan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena perubahan iklim global. Belum lama ini, para pemimpin dunia juga berkumpul guna membicarakan dampak dari perubahan iklim global ini. Namun hasilnya kurang memuaskan, karena banyak persoalan yang disepakati oleh negara-negara berkembang, namun tidak disetujui oleh negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Begitu banyak bencana yang terjadi di negara kita, maka orang pun bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Engkau timpakan ini kepada kami? Ungkapan ini pernah juga dinyatakan oleh umat-umat para nabi terdahulu dikala mendapat musibah. Ini azab atau rahmat. Ada yang mencoba menjawab dengan menirukan syair sebuah lagu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Setidaknya ada 4 yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang tidak berkenan di hati seseorang. Di antaranya musibah, bala, fitnah dalam arti ujian dan siksaan, serta imtihan, ujian yang melapangkan kalbu seseorang. Musibah dalam bahasa Indonesia berarti bencana, kemalangan, dan cobaan. Dalam Al-Quran, musibah pada mulanya berarti sesuatu yang menimpa atau mengenai. Sebenarnya sesuatu yang menimpa itu tidak selalu buruk. Hujan bisa menimpa kita dan itu dapat merupakan sesuatu yang baik. Memang kata musibah selalu berkonotasi buruk. Namun karena apa yang kita anggap buruk boleh jadi sebenarnya baik di mata Allah, maka Al-Quran menggunakan kata ini untuk sesuatu yang baik dan yang buruk. Dalam Al-Quran diterangkan ayat tentang musibah yang dikarenakan campur tangan manusia, segala kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzuqhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa banjir, tanah longsor, dan bencana alam yang terjadi pada umat manusia adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya bencana tersebut. Dan anehnya lagi, orang yang melukakannya adalah bukan orang bodoh yang tidak mengenal sekolah. Justru pendidikan mereka sangat tinggi. Mereka belajar biologi, mereka belajar astronomi, mereka belajar matematika, ekonomi, dan ilmu-ilmu lain. Tapi mereka tidak menghayati dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Mereka tahu bahwa penebangan hutan secara luas akan mengakibatkan tanah longsor atau banjir. Tapi mereka tidak menghayati dan mengamalkan pengetahuan mereka itu. Mereka tahu bahwa lapisan ozon bumi kita ini sudah rusak. Dan mereka juga tahu penyebab kerusakan dan tahu pula cara menanggulanginya. Tapi mereka tetap tidak mau tahu. Penghayatan dan pengamalan ilmu saat ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Banyak orang yang benar-benar hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bahkan sudah tidak peduli bahwa perbuatannya itu akan berakibat buruk bagi orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, banyak kita lihat dan dengar di media massa berbagai macam bentuk kejahatan, bahkan pembunuhan bisa terjadi hanya disebabkan masalah sepele, hanya disebabkan oleh beberapa rupiah saja. Sekarang banyak orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah memfitnah, mudah berbohong, dan mudah berbuat kerusakan. Nampaknya banyak di antara kita sebagai seorang muslim yang tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang terkandung di dalam Al-Quran, atau tidak pernah tahu disebabkan karena tidak pernah membaca atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Ada dugaan kuat
bahwa banyak orang yang mengaku muslim, mengaku bahwa kitab sucinya Al-Quran, tetapi jarang atau bahkan tidak bisa baca Al-Quran. Kalau saja ada sebuah angket dibagikan kepada sebuah komplek perumahan yang mayoritas beragama muslim, beragama Islam, kemudian di dalam angket tersebut terdapat 4 pertanyaan yang harus diisi, maka hampir dipastikan jawaban keempat pertanyaan tersebut tidak akan mencapai bobot 100%. Keempat pertanyaan itu adalah, apakah di setiap rumah seorang muslim sudah dapat dipastikan ada Al-Quran di dalamnya? Jawabannya hampir bisa dipastikan tidak akan mencapai bobot 100%. Pertanyaan kedua, apakah di setiap rumah seorang muslim yang sudah ada Al-Quran di dalamnya, Al-Quran tersebut senantiasa dibaca? Jawabannya juga bisa dipastikan tidak akan mencapai bobot 100%. Pertanyaan ketiga, apakah di setiap rumah seorang muslim yang sudah ada Al-Quran di dalamnya dan senantiasa dibaca, apakah dia mengerti minimal sebagian besar kandungannya? Jawabannya pun hampir dipastikan tidak akan mencapai bobot 100%. Pertanyaan terakhir, apakah di setiap seorang muslim yang sudah ada Al-Quran di dalamnya dan senantiasa dibaca dan sudah mengerti sebagian besar kandungannya, apakah sudah diamalkan? Sekali lagi, jawabannya hampir bisa dipastikan tidak akan mencapai bobot 100%. Dari keempat pertanyaan tersebut, sudah sampai pertanyaan nomor berapa yang kita bisa jawab dengan iya? Dalam kondisi masyarakat kita seperti sekarang ini, rasanya pantas dikatakan bahwa faktor penyebabnya adalah karena banyak masyarakat kita yang tidak mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Seorang hakim atau jaksa, aparat polisi akan berlaku adil jika dia benar-benar mempelajari dan mengamalkan. Jujur, tidak curang dalam timbangan dagangannya, dan tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi jika ia benar-benar mempelajari dan mengamalkan ayat Al-Quran. Wa'aful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asyahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islaiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaiki. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu contoh lagi, orang akan saling membantu sesamanya, tidak mudah marah, bahkan lebih suka memaafkan kesalahan orang lain jika benar-benar mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharri wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari khutbah Idul Adha yang singkat ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semua agar perjuangan kita, pengorbanan kita melalui keteladanan Nabi Ibrahim untuk menegakkan agama kita, menegakkan akhlakul karimah dari mulai rumah-rumah kita, sehingga insya Allah kita akan memiliki negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah, mudah-mudahan kita akan diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang bisa mengarahkan rakyatnya menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah
warinal batila batila warzuqna sinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.